Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Akademi Farmasi Jember, Ibu Dirastri Handajani PAPP. Yang terhormat, Pudir 3 selaku bagian kemahasiswaan dan pemimpin himpunan mahasiswa, kepada Ibu Dian Ajeng RMP APT. Dan tak lupa teman-teman hima dan mahasiswa baru yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri dan melaksanakan hari keempat PPS, yaitu pada hari Kamis 27 Agustus 2020. Salawat wassalam semoga tetap tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara, selaku moderator pemateri Ibu Dian Ajeng yang akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Langsung saja, materi kemahasiswaan dan ormawa yang akan disampaikan langsung oleh Pudir 3 selaku bagian kemahasiswaan kepada Ibu Dian Ajeng RMP APT, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Nabila selaku moderator dan juga Mbak MC yang sudah memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Direktur Akademi Farmasi Jember, Ibu Dr. Andasri Handayani Purba APT, dan juga yang saya banggakan teman-teman atau adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Akademi Farmasi Jember, dan juga yang saya banggakan serta sayangi juga ada mahasiswa baru angkatan 2020 Akademi Farmasi Jember. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dengan secara daring atau dalam jaringan untuk sesi materi tentang layanan kemahasiswaan, organisasi, dan kegiatan kemahasiswaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Ibu Dian. Biasa di sini dipanggil Ibu Dian, dengan nama lengkap saya adalah Dian Ajeng Rosetyawati. Saya di Akademi Farmasi Jember menduduki posisi sebagai pembantu Direktur 3 yang bergerak khusus di bidang kemahasiswaan. Ke depan, mungkin teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa akan sering berhubungan dengan saya apabila akan melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ataupun proses yang terkait dengan bidang kemahasiswaan. Dan perkenankan pada pagi hari ini saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana program kemahasiswaan yang ada di Akademi Farmasi Jember. Tapi sebelumnya boleh saya menanyakan untuk pedoman akademik 2020-2021 apakah sudah diterima oleh adik-adik maba semua? Mungkin ada yang bisa menjawab, salah satu mungkin di-unmute aja, tidak apa. Sudah menerima belum? Belum. Oh, belum. Ya, mungkin untuk pengambilan seragam masih belum ya? Belum, Bu. Oh, baik-baik. Mungkin materi ini mungkin sebagai awal, dan saya harap kemarin juga sudah ada penjelasan dari bagian akademik dan Kaprodi, dan nanti apabila adik-adik semua sudah menerima buku panduan akademik, tolong dipelajari baik-baik isi dari panduan akademik tersebut. Mungkin untuk materi yang saya sampaikan hanya sekilas, tapi lebih lengkapnya mungkin nanti adik-adik bisa melihat di buku pedoman akademik. Buku pedoman akademik itu penting. Saya harap nanti harus disimpan baik-baik sampai dengan lulus. Kenapa? Karena di situ tercantum kebijakan dan aturan yang harus dilakukan oleh seluruh sivitas akademika. Jadi bukan adik-adik mahasiswa baru atau mahasiswa angkatan 2020 saja, tapi semua, baik dari pimpinan, Ibu Direktur, jajaran pembantu direktur,
sampai dosen, kaprodi, sampai dengan tata usaha dan juga seluruh mahasiswa di sini harus melakukan kegiatan dengan acuan yaitu adalah mengacu pada pedoman akademik. Sehingga penting untuk tetap disimpan dan juga dipahami. Gitu ya. Baik, saya mulai. Jadi mungkin visi misi kemarin sudah dijelaskan, yaitu kita memiliki visi menjadi lembaga pendidikan farmasi yang profesional dan unggul tentunya di Indonesia dengan yang berfokus pada praktek farmasi komunitas pada tahun 2025. Dan program studi yaitu Diploma 3 Farmasi memiliki visi menjadi program studi yang mencetak tenaga ahli madya kefarmasian yang profesional dan unggul di Indonesia pada tahun 2025. Nah, dari misi tersebut banyak hal dan tentunya hal-hal yang tersebut itu adalah sebagai misi. Misi itu tujuan atau target sehingga kita bisa melaksanakan semuanya dengan baik hingga mencapai visi tadi. Di antaranya ada penyelenggaraan pendidikan, penelitian, kegiatan, dan juga tentunya kerjasama dengan pihak-pihak lainnya yang terkait di bidang pendidikan farmasi. Nah, di sini mungkin sedikit saya jelaskan beberapa pencapaian dari Akademi Farmasi Jember. Jadi Akademi Farmasi Jember ini sudah melakukan beberapa kerjasama dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan kemahasiswaan, seperti nantinya praktek kerja lapangan, dan juga praktek farmasi komunitas. Nah, kita punya MOU dengan beberapa rumah sakit yang tersebar di daerah Tapal Kuda. Jadi Tapal Kuda itu merupakan daerah wilayah Besuki Raya. Jadi Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Banyuwangi, gitu ya. Jadi kita sudah punya MOU sehingga pelaksanaan kegiatan bisa terlaksana dengan baik dengan adanya MOU itu. Selain itu, kita juga punya kerjasama dengan beberapa industri farmasi untuk kelihatan praktek praktek kunjungan industri atau praktek untuk menerapkan ilmu tentang teknologi farmasi di industri. Kemudian kita juga memiliki MOU dengan perguruan tinggi luar negeri yaitu Burapa yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, kami juga sudah memiliki MOU dengan perguruan tinggi luar negeri tersebut. Kemudian mahasiswa di sini tentunya harus mengikuti beberapa aturan. Mungkin untuk akademik sudah banyak dijelaskan oleh pembantu direktur 1 atau Bu Agnes Pondineka dan juga Kaprodi yaitu Ibu Dewi Rashati gitu ya. Nah, tentunya Bu Dian mengawali dulu. Pada saat mahasiswa baru masuk ke dalam lingkungan kampus pertama kali apa yang harus dilakukan yaitu melakukan proses namanya mengikuti penerimaan mahasiswa baru atau Sipen Simaru. Nah, adik-adik tentunya kemarin sudah mengikuti yang namanya proses penerimaan mahasiswa baru dari proses registrasi sampai dengan ujian. Kemudian di situ pada saat proses administrasi adik-adik diminta untuk melengkapi ijazah, STTP, seperti itu ya. Dan juga tentunya setelah dilakukan pengumuman oleh pihak kami, kemudian adik-adik ditetapkan secara melalui surat keputusan direktur bahwa diakui sebagai mahasiswa baru angkatan 2020. Nah, pada saat SK keluar dan diumumkan siapa saja mahasiswa yang diterima atau calon mahasiswa yang diterima, maka harus melakukan yang namanya registrasi. Di situ ada pembiayaan yang harus dipenuhi terkait sumbangan atau untuk pembangunan, SPP, dan juga beberapa hal lainnya. Nah, kemudian adik-adik mungkin nanti sebelum masuk atau aktif kuliah akan melakukan yang namanya KRS ya atau rencana studi. Mungkin kemarin juga sudah dijelaskan. Rencana studi ini wajib
harus dilakukan dan harus dilaksanakan sebelum adik-adik menempuh mata kuliah. Ya, kalau tidak bisa KRS apa? Mungkin juga sudah dijelaskan, punishment-nya adalah adik-adik tidak bisa melakukan atau mengikuti sistem perkuliahan di semester tersebut. Jadi mohon dicatat, KRS itu wajib. Sehingga pengumuman-pengumuman terkait KRS atau pembiayaan SPP dan lain sebagainya harus diikuti oleh adik-adik semua. Nah, pada saat adik-adik masuk, gitu ya, masuk sebagai mahasiswa baru, adik-adik berhak mendapatkan nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa ini tidak sembarangan, ini didaftarkan ke PDDikti atau Pangkalan Data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Di situ NIM ini nanti menjadi lacak atau nomor mahasiswa yang terlacak oleh PDDikti sampai dengan ijazah nanti bisa keluar dan diakui oleh Dirjen Pendidikan. Nah, jadi setiap mahasiswa nanti akan memiliki NIM. Ingat-ingat ya NIM-nya. Nah, setelah itu nanti kami akan membuatkan KTM atau kartu tanda mahasiswa sebagai identitas teman-teman semua. KTM ini juga penting, saya harap nanti kalau sudah diterima, disimpan baik-baik, dijaga baik-baik, karena setiap program kegiatan yang mungkin nanti ditawarkan oleh pihak luar, seperti beasiswa, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, misalnya adik-adik nanti akan mengikuti perlombaan, KTM inilah menjadi identitas yang selalu dibutuhkan untuk syarat pendaftaran. Ya, jadi disimpan baik-baik. Nah, adik-adik, di sini kami ada 2 kelas. Ya, mungkin kalau yang saat ini mengikuti materi pagi rata-rata reguler A, ya kan? Nah, reguler A ini memiliki jadwal kuliah dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, selesainya ini mungkin tidak sampai lebih dari jam 3 atau setengah 4. Kenapa? Karena jam kerja kami sampai dengan jam pukul tersebut gitu ya. Hanya saja pada saat ini karena kita sistemnya masih daring atau dalam jaringan atau online gitu ya, dan mungkin kemarin sempat dijelaskan oleh Budir 1 dan Kaprodi bahwa nanti kita mungkin hampir 1 semester akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi adik-adik tetap di rumah dan mengikuti pelajaran. Nah, mungkin ada jadwal sedikit berbeda yang yang berbeda dibandingkan dengan jadwal yang tatap muka. Kalau tatap muka seperti yang saya jelaskan di layar. Kemudian ada kelas reguler B, mohon maaf tadi ini tidak saya jelaskan. Jadi reguler B itu adalah mahasiswa yang memang dikhususkan untuk lulusan SMK Farmasi yang sudah bekerja. Nah, ini mungkin jadwalnya sedikit berbeda di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pukul 3 sampai 9 malam. Dan itu dengan syarat yang tertentu juga. Jadi tidak semua bisa mengikuti reguler B. Nah, di sini mungkin SKS kemarin sudah dijelaskan, mungkin saya lewati saja. Nah, PPS. Nah, PPS itu adalah pengenalan program studi yang mana adik-adik sekarang sedang ikuti, gitu ya. Tujuannya kemarin sudah saya jelaskan di awal pembukaan atau di awal sosialisasi kegiatan PPS bahwa ini memang harus dilakukan sebagai jembatan yang akan mengantarkan adik-adik menuju kehidupan kampus sesungguhnya atau secara akademik maupun non-akademik. Ya, tentunya berbeda dengan pada saat adik-adik masih pada masa-masa sekolah SMA gitu ya, dengan putih abu-abunya gitu ya. Nah, di sini memang sudah dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik gitu ya. Nah, hasil koordinasi. Nah, pentingnya TPS ini diikuti apa? Ini juga menjadi salah satu syarat UAP atau ujian akhir program. Dan adik-adik di sini akan mendapatkan piagam penghargaan telah mengikuti PPS atau berupa sertifikat, mungkin nanti dikirimkan melalui email masing-masing atau link nanti bisa di-download, bentuknya adalah e-sertifikat. Nah, itu penting dengan nomor tertentu. Nah, kegiatan PPS ini diprogram mulai tanggal 24 sampai dengan 19 Agustus 2020. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, mungkin nanti karena ada kegiatan di tanggal 29, mungkin ada reschedule untuk kegiatan akhir tersebut. Tetapi penutupan PPS tetap dilaksanakan di tanggal 29 Agustus 2020. Nah,
kita lanjut ke layanan kemahasiswaan. Pada saat adik-adik masuk di Akademi Farmasi Jember, adik-adik memiliki hak dan kewajiban. Haknya apa? Salah satunya adalah adik-adik memiliki yang namanya ibu dan bapak di Akademi Farmasi Jember ini. Maksudnya adalah dosen pembimbing akademik atau DPA atau istilahnya dosen wali. Nah, dosen wali ini siapa? Ini dosen wali ini adalah yang bertugas sebagai wali dari adik-adik semua. Biasanya DPA ini memiliki satu dosen itu memiliki sekitar 30 mahasiswa bimbingan, ya. Nah, adik-adik gitu ya, boleh istilahnya melakukan konseling ataupun bimbingan dengan DPA. Terkait apa saja? Terkait berbagai hal. Dan karena apa? DPA ini berfungsi sebagai pembimbing, penasehat, ya, untuk mendampingi adik-adik selama proses belajar di Akademi Farmasi Jember sampai dengan lulus. Ya. Kemudian di sini adik-adik nanti dengan dosen wali itu juga akan mempertimbangkan rencana studi yang akan diambil. Apa saja gitu ya. Nah, selain itu yang paling penting jika adik-adik memiliki masalah secara pribadi, karena ini adalah dosen wali Anda, maka Anda boleh dan sangat diperbolehkan sekali melakukan seperti konseling atau istilah adik-adik yang kekinian itu curhat gitu ya, curhat ya, boleh. Jadi dosen wali ini memang bertugas seperti itu. Sehingga nantinya akan membantu adik-adik untuk mencari jalan keluar masalah apapun itu. Nah, apabila tidak tidak bisa diatasi atau mungkin masalahnya lebih kompleks, nanti biasanya akan dikonsultasikan dengan saya selaku bagian kemahasiswaan. Ya. Nah, konseling ini apa? Jadi, kegiatan konseling ini merupakan pendekatan yang membangun hubungan antara dosen yang seolah-olah sebagai konselor gitu ya dengan para mahasiswa. Jadi bebas, adik-adik bisa konseling, mau masalah pribadi juga boleh gitu ya. Biasanya kan kalau mahasiswa itu lebih kompleks, apalagi dari kemarin misalnya sekolah tinggalnya sama bapak ibu, ternyata kuliah kok ngekos gitu ya. Jadi mungkin hal yang berbeda, mungkin ada problematika yang dihadapi dan lain sebagainya. Nah, adik-adik bisa melakukan itu dengan dosen wali ataupun dengan bagian kemahasiswaan. Ya. Nah, kemudian di Akademi Farmasi Jember ada yang namanya bagian tata usaha. Bagian tata usaha ini memiliki dua subdivisi, yaitu bagian BAAK atau bagian administrasi akademik dan BAUK atau bagian administrasi keuangan. Apabila adik-adik tadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa akan melakukan KRS, misalnya pengajuan beasiswa, kemudian pendaftaran lomba dan sebagainya, mungkin nanti akan sering berhubungan dengan bagian BAAK atau bagian administrasi akademik. Registrasi, registrasi, kemudian KHS, nah itu semuanya dengan BAAK. Misalkan kalau pembayaran, Bu, nah kalau pembayaran itu adik-adik akan berhubungan yang namanya dengan bagian administrasi keuangan atau BAUK. Pengelolaan pembayaran pendaftaran, SPP, kemudian pengelolaan anggaran dan keuangan. Nah, misalkan nanti adik-adik ada yang bergabung dengan HIMA, biasanya kan HIMA ada kegiatan tuh. Nah, biasanya proposal yang dibuat itu diajukan ke BAUK. Nah, ekskul. Untuk sementara ini, kegiatan non-akademik yang bisa dilakukan sebagai suatu kegiatan ekstrakurikuler, kita punya berapa ya? 2 ya yang masih aktif. Olahraga ini sebenarnya sudah berkembang, selain futsal, yang rutin itu ada basket dan voli. Betul ya Mbak Nabila ya? Saya lupa. Iya. Betul ya? Jadi ada futsal, basket, ya? Memotong sebentar, mungkin Bu Dian berkenan meng-on-kan video, Bu. Oh, gitu. Saya kalau layarnya muncul, pasti muka saya enggak ada. Oh, sorry. Ya, sudah muncul?
Muncul Bu Dian, terima kasih Oh Bu. ya, mohon maaf. Iya, saya lupa. Maaf ya. Jadi tadi berarti hanya kedengar suara saya berarti ya. Mohon maaf. Jadi di sini ada olahraga yang sebagai kegiatan ekskul, itu ada futsal, voli, bola basket, atau juga bulu tangkis seingat saya. Tapi yang rutin dilakukan sampai dengan saat ini memang futsal, dan juga teman-teman atau kakak-kakak angkatan kalian atau angkatan sebelumnya itu biasanya aktif dan juga sering melakukan apa namanya itu ya, kalau tanding dengan pihak lain seperti dengan fakultas, beberapa fakultas kesehatan di UNED itu biasanya futsal ini yang masih sering dilakukan. Kemudian yang lainnya itu mungkin ada yang tertarik di tari. Nah, sebenarnya kita ada, cuma ini belum tahu ini gimana kelanjutannya, tapi sebenarnya ada. Mungkin nanti ada yang ingin bergabung di tari, mungkin nanti Mbak Nabila selaku Ketua Hima bisa memfasilitasi atau memberikan informasi terkait hal itu ya. Kemudian kemudian pengembangan soft skill. Nah, ini hanya saja mungkin ada beberapa item di sini yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan di saat ini gitu ya. Misalnya kegiatan outbound. Nah, ini sangat sayang sekali karena biasanya ini salah satu hal yang harus dilakukan untuk membangun karakter mahasiswa dan juga membangun kerjasama, juga rasa keeratan ya secara pribadi antara masing-masing atau sekelompok mahasiswa di angkatan tersebut dengan kegiatan yang namanya outbound. Biasanya kita melakukan outbound, keluar, ya. Mungkin nanti kita lihat kembali ya, karena ini pandemik, saya juga tidak tahu kapan berakhir, dan juga memang terus bertambah jumlahnya. Jadi memang ada hal-hal yang masih dikhawatirkan untuk bisa melaksanakan kegiatan outbound. Kemudian yang kedua adalah kegiatan studi lapangan. Nah, kegiatan studi lapangan ini adalah salah satu kegiatan pengembangan soft skill yang mana kita melakukan yang namanya kunjungan industri. Karena adik-adik nanti ada mata kuliah yang terkait dengan teknologi farmasi. Jadi karena di kita ini kan simulasi terbatas, jadi aplikatifnya itu nanti bisa dilihat pada saat kita melakukan kunjungan industri. Biasanya kita melakukan kunjungan industri itu di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur seperti Malang, Sidoarjo ya, yang tentunya kita tahu banyak pabrik-pabrik industri farmasi gitu ya, ataupun makanan dan kecantikan atau kosmetik maksud saya itu. Kemudian selain itu adalah praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan ini nanti adik-adik memiliki kesempatan untuk bisa mengaplikatifkan secara langsung ilmu-ilmu yang terkait dengan farmasi rumah sakit, farmasi klinis, farmasi komunitas itu di lahan-lahan praktek yang sudah memiliki MOU dengan kita, yaitu di rumah sakit-rumah sakit. Ya, seperti itu. Nah, pengembangan soft skill selanjutnya adalah tentang organisasi mahasiswa yang mungkin nanti saya sama Mbak Nabila akan berkolaborasi menjelaskan tentang apa itu organisasi mahasiswa. Nah, organisasi mahasiswa kalau untuk perguruan tinggi di tingkat diploma 3 itu dikenal dengan sebutan HIMA. Mungkin kalau di S1 atau fakultas seperti yang memiliki program S1 itu sudah disebut dengan BEM. Sebenarnya sama, HIMA maupun BEM, hanya beda ini aja penyebutan. Tapi pada intinya untuk kegiatan yang dilakukan, tanggung jawab dan hak dia itu sama. Jadi HIMA itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Akademik. Kemudian yang selanjutnya pengembangan soft skill yang nantinya tentunya akan dilakukan oleh teman-teman semua itu adalah kegiatan ilmiah. Apa itu kegiatan ilmiah? Nah, di Akfar itu ada namanya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Mahasiswa. Kenapa harus melakukan hal itu? Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita harus melakukan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Tadi di misi sempat saya sebut. Jadi ada pendidikan, ada pengabdian, ada penelitian. Itu adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi adik-adik di sini jangan hanya belajar. Ya. Tapi adik-adik juga harus melakukan yang namanya pengabdian. Kemudian juga harus melakukan yang namanya penelitian.
Dan tentunya, mungkin sedikit saya infokan, hal ini akan dilombakan secara nasional dan itu sudah diwadahi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan mahasiswa. Salah satu contoh yang pernah kita raih dan pernah kita ikuti adalah Lomba PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, di mana kita berlomba-lomba bersama seluruh mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia untuk mendapatkan dana hibah penelitian yang dengan cara yaitu melakukan penulisan ilmiah. Jadi kita melakukan penelitian dan pengajuan penulisan ilmiah tersebut untuk dilombakan hingga kita mendapatkan hibah. Memang mungkin di tahun ini kita masih belum bisa bergabung, walaupun kita sebenarnya sudah mengirimkan beberapa karya ilmiah yang diajukan atau proposal yang diajukan, tapi sepertinya kita masih belum bersaing. Tapi kita pernah mendapatkan di tahun 2018 dan 2019. Mungkin 2020 masih belum ya, masih kurang. Nah, mungkin nanti ke depan dengan bertambahnya mahasiswa baru yang masih fresh, yang masih bersemangat, bisa memberikan ide-ide untuk bisa ikut di kegiatan ilmiah ini. Nah, nanti tentunya selain kegiatan ilmiah yang dilakukan, adik-adik juga bisa mengikuti program mahasiswa berprestasi. Jadi, program mahasiswa berprestasi itu kriterianya apa saja, Bu Dian? Tidak hanya IPK. Tahu IPK? IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif atau intinya nilai yang kalian dapat selama kalian mengikuti pelajaran. Tapi syarat mahasiswa berprestasi itu dia juga seorang mahasiswa yang aktif. Misalnya mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Kemudian apalagi yaitu dia mengikuti berbagai perlombaan yang ada. Bu, misalkan perlombaannya karena saya mungkin belum mampu mengikuti kegiatan ilmiah, boleh nggak Bu? Misalkan olahraga, boleh. Itu bisa menjadi salah satu kriteria untuk mengajukan atau diikut sertakan dalam sebagai lomba mahasiswa berprestasi. Jadi adik-adik harus imbang antara akademik dengan kegiatan yang non-akademik atau pengembangan soft skill. Karena disitulah dibentuk karakter mahasiswa yang nantinya sebagai penggerak dan pembangun bangsa Indonesia. Nah, mungkin di sini, apakah ada pertanyaan untuk layanan kemahasiswaan? Mungkin saya sedikit menyelipkan, adik-adik, untuk program beasiswa dulu ya. Jadi ini hak mahasiswa semua untuk bisa mengajukan program beasiswa, ya. Jadi untuk yang memiliki IP dan IPK tertinggi dan merupakan mahasiswa aktif atau memenangkan suatu pertandingan perlombaan yang berskala nasional, itu selain beasiswa berhak mendapatkan penghargaan, ya, penghargaan dari aktor sendiri. Kemudian untuk beasiswa, ya, mungkin perlu saya informasikan di awal, adik-adik bisa mengajukan program beasiswa yang mungkin juga bisa dibaca di beberapa internet resmi Kemendikbud atau Kemendikti. Nah, ada 2 beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu BPP dan PPA atau Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik, dan juga KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, untuk BPP dan PPA ini biasanya keluar di semester genap. Dan itu untuk mahasiswa aktif tingkat semester 2 dan 4. Kemudian untuk KIPK, nah ini adalah kesempatan buat adik-adik yang memang ingin mengajukan beasiswa, namun memang syaratnya ada beberapa, seperti yang kemarin saya sampaikan ya waktu di WA Group, mungkin dari adik-adik ada yang ingin mengikuti program KIPK untuk bantuan biaya beasiswa kuliah gitu ya, biaya kuliah. Ini seperti mahasiswa yang membutuhkan bantuan. Jadi memang ada persyaratan khusus gitu ya. Ya kemarin itu seperti KPS saya lupa, kartu KPS, kartu apa lagi saya lupa. Nah, itu bisa diajukan. Nah, ini boleh dilakukan buat kalian yang baru masuk SMA. Ya, itu. Kemudian memang sebenarnya bisa juga
dengan program beasiswa lainnya yang diadakan oleh pemerintah daerah. Seperti Jember, saya kurang tahu kalau untuk daerah yang lain seperti Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, saya kurang tahu ada atau tidak. Tapi di Jember, untuk mahasiswa baru yang mungkin di Jember, ini juga bisa mengajukan program beasiswa pemerintah daerah. Nah, adik-adik, untuk kedua beasiswa ini, pengajuannya adalah secara pribadi. Ya, bukan Akfar yang mengajukan, tapi secara pribadi, baik yang dari Kemendikbud, yang KIPK tadi, dan juga yang pemerintah daerah Jember. Jadi mungkin adik-adik upgrade saja informasinya, dan tentunya jika kami juga mendapatkan informasi, biasanya kami akan umumkan. Cuma memang biasanya lebih cepat informasi itu adalah dari pihak luar, gitu ya. Karena biasanya surat masuk ke dalam Akfar itu sudah sekian hari berlalu. Nah, itu yang sangat disayangkan, harusnya lebih awal. Nah, mungkin nanti adik-adik sering-sering update info terkait hal itu, tapi kalau untuk program Kemendikbud, biasanya kami langsung menginformasikan siapa saja yang mengajukan, dan mungkin jika ingin siap-siap, boleh adik-adik mulai mengajukan nanti di semester 2. Tapi kalau sudah semester 5 dan 6, mohon maaf, itu sudah tidak menjadi persyaratan untuk pengajuan beasiswa. Kemudian yang kedua, kami dari Akfar juga menyediakan beasiswa institusi, jadi Akfar sendiri. Hanya saja mungkin nominal tidak sebesar dari Kemendikbud maupun pemerintah daerah, jadi hanya bantuan beasiswa 1 semester saja. Bantuan, dan sikapnya bantuan. Nah, adik-adik, perlu yang adik-adik pahami, jadi untuk beasiswa ini, baik yang pemerintah daerah, karena ini merupakan beasiswa yang berprestasi, jadi paling enggak ada syarat. Syarat minimal yang harus dipenuhi adalah IPK adik-adik minimal 3,00. Ya, 3,00. Itu baru bisa mengajukan beasiswa. Kurang dari itu, Bu, mohon maaf. Mungkin lebih di-upgrade lagi, sehingga di semester berikutnya bisa mengajukan beasiswa. Sehingga saya harap dengan adanya informasi ini, adik-adik bisa berpacu, bersemangat untuk belajar dengan baik, gitu ya. Oke. Setelah program beasiswa, mungkin ada yang ingin bertanya terkait hal itu? Mbak Nabila, ini ada sesi pertanyaan enggak nanti? Ada, Bu Dian. Kami Oh, ada. Oh, berarti Bu. kita keep nanti aja ya. Saya menjelaskan dulu aja ya. Gimana? Saya menjelaskan dulu. Oh, oke. Iya, Izin ya. Oke, izin saya. Baik, selanjutnya adalah cuti akademik. Nah, Bu, apakah kami mahasiswa jika ada hal-hal yang menyebabkan terpaksa melakukan cuti akademik, boleh mengajukan? Boleh. Tetapi persyaratan dari cuti akademik itu minimal telah melalui 2 semester. Jadi yang bisa mengajukan adalah apabila sudah masuk di semester 3, semester 4, atau semester 5. Itu boleh mengajukan cuti. Untuk semester 1 dan 2, mohon maaf, belum bisa mengajukan cuti akademik. Ya. Cuti akademik ini pun tidak serta-merta kami setujui. Kami harus memperhatikan alasannya apa. Ya. Kemudian satu hal lagi, dan ini selalu dipertanyakan. Kalau cuti itu anggapannya karena tidak masuk, akhirnya tidak membayar SPP. Itu tidak tepat. Jadi selama cuti akademik karena kalian adik-adik ini tetap terdaftar sebagai mahasiswa kami yang aktif, hanya saja sedang di masa cuti, dan itu kami laporkan ke PD Dikti. Ya, jadi adik-adik tetap membayar SPP. Nah, memang sebaiknya saran saya, jika tidak penting sekali, sebaiknya jangan mengambil cuti. Karena apa? Pertama, adik-adik tetap membayar. Kedua, lulusnya mundur daripada teman-teman seangkatannya, ya. Itu saran saya. Ini banyak yang salah paham. Bu, kalau cutinya misalnya ini khusus reguler B ya, karena nanti juga akan disiarkan reguler B. Kalau reguler B itu biasanya sudah dewasa. Ya ini sebenarnya sih yang reguler A juga sudah dewasa. Maksud saya dalam arti kadang-kadang beberapa itu sudah menikah. Kemudian karena masih usia produktif, jadi ada hamil gitu ya, hamil. Nah, boleh Bu kami mengajukan cuti? Boleh. Tapi ya itu tadi di semester 3 dan 4 sama. Kalau semester 1 dan 2, Bu,
ya mungkin hanya izin ya, dan itu pun tidak bisa sampai sekian bulan. Itu bedanya. Jadi izin dan cuti itu berbeda ya. Nah, sehingga mungkin lebih dipikirkan lagi kalau memang tidak dalam hal penting, tidak usah mengambil cuti. Itu karena tetap, dan maksimal masa cuti yang di ACC itu adalah 2 semester. Tapi 1 semester itu pengajuan cuti pertama, kemudian boleh diperpanjang di semester berikutnya, tapi maksimal adalah 2 semester. Selebihnya ya mohon maaf tidak akan kami setujui. Kemudian kalau pengunduran diri apa perlu dijelaskan ya? Karena saya berharap adik-adik nggak ada yang mengundurkan diri, tetap bergabung bersama kami gitu ya, sampai dengan akhir lulus nanti. Rugi soalnya. Nah, satu lagi yang perlu saya jelaskan adik-adik itu nanti selama 6 semester harus mengikuti tata tertib yang ada ya. Dan kemudian tetap dipantau perkembangannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan adik-adik itu bisa mendapatkan sanksi. Ya, baik sanksi akademik maupun sanksi atas pelanggaran perilaku dan sikap. Nah, ini harus hati-hati. Ya, misalkan mengalami kerusakan yang akhirnya sangat merugikan, itu juga akan mendapatkan sanksi. Kemudian juga apabila adik-adik terlampaui batas untuk toleransi secara akademik, itu juga akan mendapatkan sanksi. Kita untuk satu sanksi yang memang itu sangat dinilai sangat tidak bisa ditoleransi gitu ya, seperti misalnya kalau di buku panduan akademik mungkin nanti dibaca membawa film atau majalah yang kurang terbaik gitu ya, atau istilahnya pornografi, berlebih pornografi. Kemudian miras atau terkena obat-obatan gitu ya. Nah, itu mungkin nanti akan mendapatkan sanksi pelanggaran yang cukup tinggi. Jadi ada sanksinya, skorsing dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk adik-adik yang misalnya secara akademik tidak memenuhi aturan, misalnya nih yang paling sering terjadi adalah semester 1, 2 berturut-turut IPK-nya itu di bawah 2 koma. Jadi IPK-nya 1 koma aja. Nilainya banyak yang E atau D gitu ya misalnya. Nah, itu juga akan mendapatkan sanksi peringatan. Biasanya kita mengeluarkan SP1 dulu, kemudian nanti dilihat 1 semester, kalau masih tetap SP2, baru SP3. Nah, kalau sudah masuk SP3, nah ini harus hati-hati. Jika tidak ada perubahan, ya, dan atau telah melakukan kesalahan yang hingga menyebabkan keluarnya SP3, maka kami berhak melakukan DO atau pemutusan studi. Ya. Tapi jangan khawatir, itu bisa dikoordinasikan lagi karena apa? Kami tidak akan mengeluarkan surat DO. Kalau sampai keluar surat DO artinya sudah sangat-sangat keterlaluan. Dan apa yang akan adik-adik alami jika kami memberikan status DO? Adik-adik akan sulit untuk masuk ke perguruan tinggi lainnya. Karena statusnya itu kan kita melaporkan nih pada Pangkalan Data Dirjen Pendidikan Tinggi atau PDDikti atau yang disebut dengan PDPT. Kalau misalkan sampai berstatus DO, NIM-nya adik-adik ini terbaca di perguruan tinggi yang lain. Jadi hati-hati. Ya, itu. Nah, mungkin nanti adik-adik bisa pelajari untuk hal itu di buku panduan akademik. Oke? Nah, mungkin itu saja ya terkait hal yang perlu diperhatikan untuk terkait beberapa tata tertib dan juga aturan yang ada di Akademi Farmasi Jember. Kemudian saya harap dengan saya menjelaskan ini adik-adik jangan terus takut, terus apa tidak. Tapi harapan saya ini justru akan memicu adik-adik untuk belajar lebih baik, bersikap dan berperilaku layaknya mahasiswa yang baik dan mahasiswa yang sudah berusia dewasa. Seperti itu. Nah,
Itu ya untuk layanan mahasiswa yang bisa saya jelaskan. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan bersama Mbak Nabila terkait organisasi mahasiswa atau HIMA. Nah, mungkin Mbak Nabila bisa menjelaskan apa itu HIMA, Mbak Nabila? Silahkan. Baik, Bu Dian. Terima kasih. HIMA atau Himpunan Mahasiswa merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Di sini, Himpunan Mahasiswa di Akademi Farmasi Jember terdiri dari 5 divisi. Yang pertama ada divisi Litbang, mengenai penelitian dan perkembangan. Jadi divisi Litbang ini merupakan tempat di mana untuk mahasiswa mengembangkan penelitiannya dan pengembangannya bisa melalui kami divisi Litbang. Yang kemudian ada divisi Humas. Di sini divisi Humas bergerak untuk menghubungi masyarakat atau berhubungan dengan orang luar Akademi Farmasi Jember. Yang ketiga ada divisi Jasmani. Divisi Jasmani memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan ekstrakurikuler yang telah disediakan oleh Akademi Farmasi. Yang keempat ada divisi Rohani. Di sini divisi Rohani memberikan wadah untuk mahasiswa untuk mengembangkan sifat keagamaannya bisa melalui divisi organik. Kemudian untuk divisi dan ini kami ada divisi Danus untuk memberikan wadah kepada mahasiswa jika kalian ingin membeli suatu keperluan seperti alat praktikum atau masker. Biasanya di sini divisi menyediakan hal itu untuk memudahkan mahasiswa melengkapi kelengkapan. Seperti itu Bu Dian, mungkin Bu Dian. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nabila. Jadi memang untuk HIMA sendiri itu memang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Mbak Nabila itu Himpunan Mahasiswa Akademi Farmasi Jember. Apa sih yang dilakukan oleh HIMA? HIMA sendiri itu sebenarnya menjembatani antara mahasiswa dengan para dosen maupun stakeholder yang ada di sini gitu ya. Jadi dengan saya bagian kemahasiswaan dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan mahasiswa itu biasanya dilakukan atau diwadahi dengan HIMA ini. Oleh karena itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Bila gitu ya. HIMA itu punya beberapa divisi. Misalnya adik-adik mau melakukan kegiatan yang terkait dengan misalnya mau pengajian bersama anak yatim sambil buka puasa ya, mungkin bisa itu ya dilakukan pada saat hari raya, menjelang Idul Fitri gitu ya, puasa. Nah, itu biasanya nanti akan diwadahi atau dilakukan oleh si rohani. Nah, apakah untuk kegiatan itu hanya HIMA saja yang tidak? Kan adik-adik yang ingin terlibat langsung boleh bergabung ya, boleh bergabung. Biasanya HIMA ini ada apa Mbak namanya kalau mencari ini apa teman-teman boleh bergabung yang di luar HIMA? Anggota, pengurus, maksudnya pengurus HIMA? Teman-teman yang akan bergabung dalam kegiatan tapi dia tidak menjadi pengurus HIMA itu apa? Biasanya kan setiap kegiatan kalian open ini ya, open anggota ya, boleh bergabung jika ada mahasiswa yang mau ikutan di acara ini seperti itu. Mungkin untuk beberapa hal akhirnya ada bantuan atau apa gitu kan ya, Mbak Nabila ya. Seperti contohnya di divisi Rohani sebelum pandemi ini kami itu divisi Rohani. Setiap minggu sekali Jumat memberikan sumbangan kepada orang-orang di sekitar. Nah, di sini biasanya HIMA mengundang mahasiswa selain anggota untuk ikut serta membagikan sumbangan-sumbangan ke orang tersebut. Seperti itu. Nah, ya. Baksos di divisi Baksos. Mengundang selain organisasi untuk ikut serta melakukan bakti sosial di pondok pesantren, khususnya di anak yatim seperti itu. Betul. Nah, itu beberapa contoh. Sebenarnya banyak kegiatan HIMA ya. Kalau yang olahraga itu di divisi apa ya, Mbak? Saya lupa. Apa tadi divisinya ada berapa itu? Saya lupa kemudian. Di Jasmani Budian. Nah, itu di Jasmani ya. Nah, itu nanti setiap kegiatan lomba gitu ya. Kalau kita ini biasanya ada yang juga nanti bergabung dengan beberapa organisasi yang ada secara nasional seperti JMKI atau Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia, yang mana biasanya kalau di area wilayah daerah, misalnya daerah itu Jember sendiri,
nanti akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bergabung bersama dengan fakultas-fakultas kesehatan yang ada di Jember, misalnya dari UNED. Di situ kan ada fakultas kedokteran, fakultas apalagi ya, FKM, farmasi, FKG gitu ya. Nah, rata-rata kan mereka itu tergabung juga di JMKI. Jadi biasanya entah itu kegiatan dalam bentuk bakso, dan yang masih sering di itu kemarin olahraga ya. Itu loh, apa mbaknya yang pertandingan antar fakultas itu, saya lupa deh. Iya, kemarin diadakan acara di Mbak Nabila. Ya, Bu Dian. Untuk sebelum pandemi kemarin, mahasiswa telah mengeluarkan tim futsal untuk mengikuti lomba bersama fakultas lain. Nah, ya seperti itu. Itu sering dilakukan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu biasanya dijembatani atau diwadahi oleh Hima sendiri, karena memang kita ini belum punya UKM atau unit kegiatan mahasiswa sendiri, jadi masih bergabung atau masih dalam koordinasi Hima untuk kegiatan-kegiatan itu. Mungkin sedikit berbeda dengan kampus-kampus besar seperti UNED ya, yang sudah memiliki UKM olahraga, UKM seni dan lain sebagainya. Kalau kita masih semua kegiatan itu terkoordinir dalam Hima, seperti itu. Nah, mungkin nanti ke depan adik-adik maba yang akan bergabung juga tentunya turun misalnya ada pertandingan dan lain sebagainya, bisa mendapatkan informasi yang lebih lagi dari Hima gitu. Ya, mungkin itu lagi. Apalagi ya untuk Mawa ya Mbak Nabila, selain yang tadi sudah saya jelaskan dan juga Mbak Nabila jelaskan, apa ya kira-kira ya? Seperti di kegiatan tahunnya, Hima memberikan fasilitas PKM, PKM yang nantinya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Budian, jadi nanti peserta atau mahasiswa baru mengeluarkan proposal yang berisi memproposal tentang penelitian itu, Hima yang akan memfasilitasi kegiatan tersebut. Seperti itu. Ini sudah agak putus-putus ini jaringannya. Ini saya atau di sananya ya? Oke. Mungkin apa lagi ya Mbak Nabila yang perlu kita sedikit sharing. Oh ya, untuk kegiatan-kegiatan Hima mungkin adik-adik bisa follow IG Hima Akfar Jember ya. Di situ ada dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh mahasiswa maupun Hima. Jadi bisa sedikit tengok atau intip-intip lah gambar-gambar atau dokumentasi kegiatan-kegiatan Hima, dan juga ini tadi kalau ini untuk kegiatan PPS ya YouTube itu ya, hanya untuk kegiatan PPS ya. Kalau untuk kegiatannya belum pernah ini punya YouTube ya. Gitu ya Mbak Nabila ya. Hanya dimulai PPS. Oke. Nah, ya. Suruh follow dong. Suruh follow itu Nabila adik-adik. Mungkin nanti dari adik-adik ada yang tertarik untuk menjadi pengurus Hima. Ya kan? Ada open recruitment kan? Iya. Iya, peserta buat mahasiswa baru yang ingin ada open recruitment, ada open recruitment. Sangat banyak seperti manfaatnya. Itu. Oke. Mungkin ini selanjutnya sesi tanya jawab atau bagaimana, Mbak? Sesi tanya jawab, Bu. Sebentar. Oke. Ya, baik. Mau baca chatnya dulu atau? Nah, silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Budian atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Silakan peserta jika ada hal-hal yang kurang paham langsung tanyakan kepada pemateri. Mungkin peserta yang ingin bertanya langsung meng-on-kan audionya. Kami persilahkan.
Saya ulangi, mungkin peserta ada yang ditanyakan kepada Ibu Dian. Maaf Bu Dian, sepertinya teman-teman sudah jelas Bu atas materinya. Oke, baik. Ya, mungkin juga baru awal ya, jadi ini ya, masih memahami ya. Kasih gambaran. Ya, masih berusaha memahami juga pedoman akademiknya juga belum juga ya penjelasan. Oke. Ya, oke. Selanjutnya bagaimana Mbak acaranya? Untuk selanjutnya yaitu pemberian soal post test yang sudah kami sediakan. Dikarenakan acara penyampaian materi terakhir, kepada Ibu Dian Ajeng kami ucapkan terima kasih dan diperkenalkan untuk meninggalkan Zoom. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat salah kata selama pengucapan. Untuk sesi acara berikutnya saya serahkan kembali kepada MC. Ya, baik, terima kasih kembali dan terima kasih kepada adik-adik semua mahasiswa baru. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya dipahami oleh adik-adik semua. Dan kepada penerima, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan apabila selama penyampaian ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Nabila yang sudah menjadi moderator untuk acara hari ini. Bagaimana penjelasan dari Ibu Dian Ajeng LMPAPT? Apakah sudah jelas buat teman-teman?